Siapa yang pengen membahagiakan orang tuanya? Saya jadi hari ini karena saya sangat ingin membahagiakan orang tua saya. Itu alasan yang sangat kuat yang sampai dalam hari ini terus. Kenapa mama saya pada waktu sakit kemarin kena COVID? Saya sangat-sangat khawatir. Puji Tuhan. Tapi saya jadi hari ini, ketika di tahun 2000, papa saya sakit liver, 21 tahun yang lalu. Saya merasa nyaman, saya jadi pimpinan bank, setahun bisa naik gaji 3 kali. Dan rumah besar disewakan, mana-mana ada driver. Betul, pada waktu terganggu di tahun 97-98. Sedemikian sehingga jadi tidak naik gaji selama 2 tahun. Ketika papa saya sakit tahun 2000, sakit liver di Solo. Saya pulang ke Solo, ternyata dia tidak sembuh. Pulang ke Solo lagi, tidak sembuh. Saya merasa tidak bisa, harus bawa Jakarta. Saya cuti unpaid 1 bulan. Saya ambil cuti saya 10 hari, jadi 40 hari. Saya sudah siap. Nanti kalau saya ternyata harus jaga papa saya, cuti unpaid 1 bulan, tolong dimasukkan. Saya pamit ke direksi, ada wakilnya yang mengganti saya. Oke. Saya pulang ke Solo, saya ngomong dokternya. Mohon maaf para dokter, kalau Anda bingung, please konsultasi sama orang lain. Tidak perlu kok bisa ditangani sendiri, tidak harus tangan sendiri. Lempar ke orang lain yang bisa. Saya ngomong persis seperti ini kepada dokter yang di Solo. 19 hari sudah tidak sembuh, sakit kuning, levernya bengkak jadi kuning semua. Terus kemudian dokternya saya bilang, dokter, kalau dokter masih bingung, tolong dikasih referensi dokter yang mungkin lebih ahli dari, please mohon kerendahan hati. Boleh kasih ke profesor ini sama profesor ini di Jakarta. Saya telepon profesornya, oh iya siap. Saya bawa papa saya pergi ke Jakarta. Ternyata dokternya nggak ada. Saya cari, ternyata dokternya sudah janjian. Dokternya pergi ke Amerika. Terus listriknya mati di rumah sakit. Terus kemudian, waduh bahaya sekali. Terus AC-nya mati, nggak jalan. Papa saya gelisah nggak. Saya pindahkan ke rumah sakit swasta top di Pluit. Dokternya lulusan Jerman, hebat luar biasa. Kemudian diceritakan begini, saya cerita dari Solo, kemudian dari sini, saya tanya dokter, kalau papa saya ini perlu, misalnya dibawa Jerman, kalau dokter urusan Jerman, saya akan carikan uang dokter. Bu, caranya gimana, saya akan carikan uang. Kalau harus ke Singapura, kemana, dokternya mendadak marah. Dokternya pintar, cekatan sekali, tapi marah. Semua sama saja. Saya ada saudara. Saudara saya itu jual beli mobil mewah di Jakarta, cukup kaya. Dari kecil bareng sama papa saya, selisih umur 1 tahun. Tapi dia manggil papa saya Om, karena itu anak dari kakak papa saya. Tapi hampir seumuran dengan papa saya. Kemudian dari kecil bareng, dia bilang, bawa Singapura aja. Saya setuju, hebat. Besok pagi kita berangkat ke Singapura. Jadi cuma 1 malam doang di Jakarta, ganti 2 rumah sakit, bawa ke Singapura. Sampai di Singapura, sama saudara saya langsung dikasih duit, 100 juta. Langsung dideposit. Tentu saja dia tidak bisa berada di sana terus. Dia pulang, 1, 2 hari, 3 hari dia pulang. Seminggu, saya dipanggil sama bagian administrasi. Disuruh nambah duit. Uang 100 juta seminggu, tahun 2021 tahun yang lalu, habis. Harus nambah. Ketika nambah, saya syok. Mau minta lagi sama saudara, tidak ada teganya. Kemudian bagian administrasi bilang, saya tanya, why so expensive? Ini harga 1 rumah. Tahun 2000 Anda 100 juta dapat rumah. Anda 60 juta aja dapat RSS. Nggak sampai 60 juta, 50 juta dapat RSS, 100 juta. This is what happened. Why so expensive? Dia bilang, yes, here everything expensive. If you want cheaper, with the same quality, pindahkan ke kelas 3.
di kelas 1. Di kelas 3 dokternya sama, obatnya sama, tapi jauh lebih murah. Biaya dokter lebih murah, biaya obat lebih murah. Hanya satu kamar, 34. Saya mikir, ya harus tahu dulu. Dipindahkan. Waktu dipindahkan, sebelum dipindahkan, dalam seminggu itu tadi, papa saya yang sakit liver tadi kena virus. Sebetulnya bukan virus. Bakteri MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Sampai saya apal begitu ya. Pada waktu itu dokternya bilang, ini tidak ada obatnya. Ini sudah sangat shock, masuk ICU, bukan hanya ICU, masuk ya kayak sekarang COVID seperti itu. Orang tidak boleh masuk, orang pakai pakaian begini, terus pakai pakaian perang ya seperti hari ini pakai APD full. Begitu keluar APD-nya buka, dibuang begitu. Jadi saya searching, saya keluar di internet, saya searching. Begitu saya searching, oh ternyata enggak. MRS itu sudah ada obatnya. Ada obat A, B, ada obat C gini. Besok saya ngomong sama ada obatnya gini. Ya. Jadi itu yang membuat cost-nya begitu tingginya. Tapi setelah keluar dari situ tetap berat luar biasa. Jadi saya putuskan secara sepihak saya sendiri untuk ke kelas 3. Papa saya enggak saya beritahu. Tahu-tahu dipindah ke kelas 3. Begitu saya tilik dipindah di kamarnya kelas 3. Campur 4 orang. Papa saya dalam kondisi bengkak, kuning semua. Noleh saya gini, keluar air matanya. Cuma ngomong gini, papa ini sakit keras. Hampir mati. Kenapa dipindah kelas 3? Kamu enggak punya duit. Papa ini mungkin bablas meninggal dunia. Kamu enggak bisa toh nyenengno papamu di hari-hari terakhir. Saya enggak tahan. Saya keluar, saya jongkok, saya nangis, saya telepon kakak saya. Papa ngomong gini, nggak bisa toh anak-anaknya nyeneng papanya di hari-hari terakhir. Nggak bisa toh pindah kelas 1. Nggak punya duit toh. Kakak saya perempuan, pindahin kelas 1. Tak bayarin, tak cari no duit. Selesai, kakak saya yang besar telepon. Pindah kelas 1. Tak do ke omah, apa salah, pindah ke kelas 1. Adik saya telepon, pindah ke kelas 1. Tak do ke apa sing iso tak jual, pindah kelas 1. Adik saya yang kecil telepon, pindah ke kelas 1. Tak do ke mobilku. Adik saya tidak pernah beli mobil, baru beli mobil. Udah akon, jual ke. Ketika saudara-saudara telepon seperti itu, saya nangis lebih kencang lagi. Saya cuma, loh kok saya sendiri yang tidak punya harta ya? Saya mahasiswa teladan, juara lomba karya tulis sampai tingkat nasional. Karir saya bagus, saya jadi pemimpin bank. Saudara-saudara saya tidak ada yang sekolah yang benar. Kakak saya yang paling besar, SMP aja ijazah beli, SMA tidak lulus. Kakak saya yang kedua, sekolah ekonomi aja 8 tahun, 9 tahun, hampir diusir, mau dikeluarkan, skripsi dibuatin baru lulus. Adik saya lulus cuma dengan nilai C sama C minus, yang keempat juga bisa. Adik saya paling kecil kena narkoba, lolos sekolah arsitek di UNDIP, jeblok, nggak karu-karuan. Kok ya bisa? Lah kok saya tok nggak bisa? Hari itu saya doa. Tuhan kasih kesempatan. I will do it. Yang dalam ridho, yang halal tentu.
yang membawa manfaat. Tapi saya janji saya mau melakukan. Tapi hari itu, ketika seperti itu, tolong kasih kesempatan Tuhan, sembuhkan papa saya, sembuhkan papa saya. Ganti 3 dokter. Saya putuskan itu dokter keempat yang di Singapura. Tapi di Singapura saya ganti 3 dokter. Begitu dokternya bingung, saya cari lagi ke tempat yang lain, dikirimin. Kakak saya langsung rumah digadekan, dibawa ke saudara, minta duit, langsung kirim. Adik saya, mobil baru berapa? 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan, tidak ada. Langsung dijual lagi, langsung pes, langsung kirimkan. Jadi kalau ada orang bilang, oh Pak Tung berbakti sama orang tua, Anda tidak pernah lihat saudara-saudara saya. Kemudian yang terjadi lagi, saya ganti dokter. Sampai ada 1 dokter, saya tanya, saya konsultasi, sama-sama, Imon Elizabeth. Dia bilang begini, serahkan saya. Papamu sudah gini, di pinggir jurang, on the edge, bisa tidak ada. Tapi banyak kok yang sudah bisa saya tahu. Saya cuma lihat dokternya mantep, bukan? Dokternya ini luar biasa mantap sekali. Banyak kok yang bisa saya tarik, asal nurut sama saya. Saya pindahkan. Pindahkan itu, akhirnya papa saya di kelas 1 lagi. 2 orang gitu ya. Nggak dicampur 4 orang. Nggak berisik, nggak begini. Yes. Saya pindahkan ke dokter, ternyata mereka ada kode etik, jadi harus dianggap keluar dulu. Jadi sungkan sama dokternya. Saya anggap keluar dulu, nggak masalah. Anggap keluar dulu, masuk lagi dengan dokter itu lagi. Nah, dokter ini ternyata menurut saya dokter yang luar biasa. Dia tidak sibuk ngobatin, dia sibuk menyembuhkan. Nggak dikasih obat apapun sama dia. Dia bilang, levernya jebol. Lever itu 70% nggak berfungsi baru protes. Papamu sudah berprotes. Kamu kasih segala macam obat, levernya makin nggak kuat. Stop semua obat. Saya baru kali itu saya shock. Ada atau dokter nggak ngobatin? Saya dijelaskan, ini loh lever, kamu minum paracetamol, 7 miliar sel lever mati. Anda ngerokok, minum wine, mati. Obat gini, lever dulu yang jebol. Nah sekarang levernya berat, istirahatkan lever. Nurut sama saya, mantep banget dia. Stop semua, vitamin, obat, apapun segala macam obat, apalagi obat Tiongkok, obat China, itu nggak standar sama sekali. Please don't eat. Semua yang masuk mulut saya harus tahu. Luar biasa. Saya baru tahu, dokter ini luar biasa. Saya oke nurut, diukurin, didetok sama dia, dikeluarin, dikelincing, didetok levernya, didetok, dikelincing, jadi diukurin kencingnya, air cairannya ditimbang, jadi gini setiap hari nimbang, makanannya makan bebas, apa bebas, tapi semuanya tidak boleh obat-obatannya, diistirahatkan. 40 hari di Singapura. Kuningnya membaik. Doa dikabulkan. Tahun 2000. Pada waktu saya jaga papa saya di sana, saya pikir gaji besar adalah solusi. Sudah ada 12 perusahaan yang mau membajak saya. Saya akhirnya iya kepada 1 perusahaan. Jadi pulang dari Singapura, saya langsung memajukan diri. Suratnya bukan surat mengundurkan diri, surat memajukan diri, karena bahasa orang positif untuk jadi lebih baik. Saya pindah, gaji saya langsung 20 juta. Tapi cuma tahan 8 bulan di sana. Selama 8 bulan saya nganterin papa saya check up lagi ke Singapura. Lumayan sudah dengan gaji 20 juta saya bisa bayarin ke sana. Tapi pada waktu itu papa saya kelihatannya ngedrop.
pada waktu toko buku Togamas tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 kita buka, tapi 1 tahun pertama rugi 178 juta. Modalnya 225, ruginya 178 juta, hampir habis. Tentu saja belum ada laba, belum ada apa. Tapi kita pada waktu itu kita sewa satu tempat dan sudah mulai bagus. Nah kemudian ya sepanjang itu saya mulai berkarir saya buka satu perusahaan lagi, saya buka perusahaan macam-macam, saya buka SPG, salah satunya Sales Promotion Girl, terus kemudian saya aktif di multi level, my first 1 billion adalah dari multi level, skyquestcom.com, setiap minggu saya presentasi, jadi kalau saya cerita bagaimana meledakkan multi level, punya pengalaman, gitu ya. Jadi 1 minggu bisa dapat 3.000 US, dapat 8.000 per minggu, lumayan, secara duit lumayan. Terus kemudian tahun 2003, 2004 itu sewanya hampir habis 5 tahun. Makanya kita sewa cari tempat yang lain, dan kemudian kita sewa tanah, kita bangun untuk toko buku Togamas. Waktu saya pulang, saya lagi tilik untuk toko buku saya Togamas di Jogja, di Jalan Gejayan nomor 5 yang sampai sekarang lagi dipakai itu, lagi dibangun. Papa saya saja, begitu papa saya aja, yuk Pak, nonton yuk, turun yuk. Nggak mau. Saya lihat badannya kuning lagi, matanya kuning, saya rasanya hatinya saya enggak. Ternyata papa saya operasi katarak. Saya bilang, Papa, kalau operasi katarak, kemana? Sekarang aku sudah punya duit. Dari multi level tadi saya sudah punya duit, terus kemudian, ayo Pak. Mau ke Singapura, mau? Enggak. Dokternya dokter di Surabaya aja. Dokter Surabaya itu sudah pegang mata papa 30 tahun. Jadi dia tahu persis. Tapi papa enggak boleh antibiotik loh. Ingat kata-kata dokter. Enggak boleh paracetamol, antibiotik itu anti banget, nanti jarang sekali. Karena liver itu betul ngamuk lagi Pak. Dokternya sudah tahu, dokternya enggak tahu. Mungkin antibiotik tetes, mungkin antibiotik enggak tahu begitu apa kebetulan, tapi saya merasa bahwa itu karena operasi katarak. Orang seger-seger, begitu operasi katarak sekali, deng, langsung kuning. Yang waktu saya nganter di Jogja tadi, nganter saya, nemenin saya nonton toko buku saya merasa enggak ini. Karena enggak enak, saya langsung pulang dari Jogja. Saya langsung dijemput anak saya mampir di Kemayoran, 2004. Saya cari BMW seri 5. 2004 saya sebenarnya pindah Pondok Indah sudah bisa. Beli Mercedes S-Class baru Grace juga bisa, tapi saya enggak. Gitu loh ya. Tapi saya mending passive income, yes, tapi saya merasa ini saatnya berbakti, now or never. Saya beli BMW seri 5. Saya telepon Pak, tak beli no BMW Pak, bagus, tak kirim ya. Tenang nih, tunggu. Nggak usah dikirim. Di Jakarta aja, nanti aku mau main ke Jakarta. Mau tak pakai di Jakarta dulu, mau saya pamerkan ke saudaramu dulu itu loh yang menghina-hina. Sekarang anakku bisa beli BMW. Tapi papa saya enggak pernah naik BMW ini. Dia berangkat lagi ke Surabaya, operasi katarak kedua, langsung drop luar biasa. Padahal katarak 2. Ada obat apa enggak tahu nih, mungkin tetesnya apa yang bem. Saya bawa ke Singapura. Ketemu dokter yang dulu menyelamatkan. Begitu diperiksa, dokternya cuma ngomong gitu. Bring home. Why? Tumor everywhere. It's not fair. Doctor, no, I have money. Please help. It's not fair for you. It's not fair your father. It's better enjoy in the house. It's not good in the hospital. Tidak enak di rumah sakit. Bring home. No. Saya pergi ke Gleneagles. Cari dokter yang ahli transplant liver. Kesitan. Dokter, saya siap liver saya. Karena liver bisa tumbuh lagi. Kasih orang tua saya. Dokter, it's not that easy. If tumor everywhere, cannot. Kemudian dia cek. No, it's not everywhere. Dan indahnya dokter yang di Singapura. Saya datang lagi ke yang Mount Elizabeth.
ke dokter Kuncong Jim tadi, dokter yang dahsyat luar biasa, ahli penyakit dalam yang ceritanya tentang dia yang ahli hepatitis B, yang ahli virus, yang kemarin komentar juga tentang COVID. Dokter, kalau bahasa Indonesianya kan tabayun, boleh nggak dokter saling ketemu? Kalau dokter Indonesia banyak gitu nggak mau, marah, jadi marah nggak mau di dokter untuk menemukan kebenarannya. Ini sudah everywhere atau enggak? Sudah sure, no problem. Jadi fotonya sama lihat di komputer pernah gini, telepon, kemudian begitu telepon di voice call, saya suruh mendengarkan dokter Kuncong Jim luar biasa. He right, dia benar, belum sampai ke pankreas, belum sampai kemana-mana. Tumornya. Ada harapan. Kemudian mulai diobati. Itu another 40 hari lagi di Singapura. Saya masih kerja, saya keliling kemana-mana untuk network marketing tadi, dan ada beberapa usaha yang saya tekuni sampai buka macam-macam. Saya bisa tell you many perusahaan yang saya tekuni. Termasuk 2003 saya mulai aktif di Smart FM juga ke 2004. Nah, kemudian saya gantian sama adik saya yang jaga. Kemudian saya datang. Begitu datang, papa saya di rumah sakit, saya tanya, "Papa, aku cari duit dibayar." Ya. Saya tanya, "Papa pesan apa?" Kalau papa bilang stay, aku stay, nunggu papa. Pesan apa? Hasil. Dia ngomong gitu doang. Dahsyat. Satu kalimat yang menjadi trademark saya. Dahsyat. Saya di Makassar langsung pergi saya pergi ke Manado, langsung ke Singapura. Malam datang. Sampai hari ini pun saya seringkali begitu datang di Singapura sejuta memori. Itu papa saya. Sampai di sana. Papa saya tahu-tahu masuk ICU. Masuk ICU. Nggak sadar. Dokternya bilang, no more. Mama saya datang, saudara datang, saya datang, saya masuk ke ICU. Pak, bangun. Pada waktu 4 tahun yang lalu, tahun 2000 ketika papa saya sakit. Saya janji sama papa saya. Kita doa sama Tuhan, kalau mau diambil Tuhan, kapanpun kita siap. Terima kasih Tuhan. Tapi saya juga minta sama Tuhan, saya sebagai manusia tak berusaha ya. Jadi mungkin saya tahu bahwa hidupnya sudah di ujung tali. Kalau bisa saya simpul, saya berayun dulu, saya akan berayun. Jadi kita janji, papa saya pada waktu 2 tahun 2000 sudah menyerah pada waktu itu. Dia sudah pesan-pesan terakhir. Tolong dicatat ya, kamu gini, nanti kalau saudara-saudara berantem, ini gini ya, kamu gini. Aku yang paling percaya sama kamu. Yang ini untuk sana, yang ini untuk sini, yang ini untuk sini. Bagi waktu. Sebelum saya nangis waktu itu, papa saya juga nangis sebelum terakhir. Setelah ini kita tidak akan ngomong ini lagi. Cukup banyak. Kita ngomong apa kalau kita hidup, kita mau. Bapak saya pada waktu di ICU koma, saya bilang, "Pak, bangun, Pak. Please bangun." Dadanya buka mata. Kondisinya membaik lagi. Masuk ruangan biasa. Berapa waktu lagi masuk ICU? Bleeding keluar darahnya. Dokternya bilang, jelek-jelek. Adik saya ada di sana, keluarga kumpul di sana. Saya pegang papa saya. "Pak, stop bleedingnya, stop Pak. Stop Pak, please stop." Gitu. Tak keluar darahnya lagi. Keluar. Adik saya marah, saya goyang. "Sudah, kok sudah. Let it go, sudah. Jangan nyiksa Papa." Saya keras hati. I will fight. Kasih kesempatan. Tuhan, kamu mau diambil? Siap. Tapi kalau masih bisa usaha.
seger lagi papa saya, masuk ruangan biasa. Dia punya handphone, dia telepon dokternya, dia tahu dia ngikutin obat-obatan, harus campur ini, campur sini. Obat ini, dicampur ini. Dokternya di Singapura disuruh obatin, tidak mau. Karena nanti akan kena ginjalnya, karena tubuhnya lemah. Papa saya bilang, mati, hidup sekalian, dan diajar sekalian obat itu. Tidak mau. Telepon 2 profesor di Jakarta. 2 profesor yang selama ahli lever ya cuma itu aja. Masih hidup. Depannya L, depannya S, ahli lever. Bawa ke Jakarta, saya kasih obat itu. Apa saya punya harapan? Ngotot minta pulang. Oke. Waktu mau pulang senang sekali dia. Dicuci lever dia seger. Wah, mau pulang itu seger. Mau pulang. Masuk di Siloam. Di Karawang. Tanganin 1 dokter, 2 profesor. Itu datang di Jakarta, saudara-saudara teman dari Solo banyak yang datang. Ada teman dari Solo. Papa saya dengan bangga, aku dibeliin BMW sama anakku. Yuk naik, yuk, ayo naik, yuk. Temennya bilang, oh, jangan, nanti nunggu sembuh aja, tenang. Itu hari terakhir. Kalau saya tahu itu hari terakhir, mau bleeding, mau apa, mumpung dia masih hidup, saya kira nggak taruhkan di BMW-nya. Papa saya nggak pernah naik BMW-nya. Papa saya naik BMW-nya ketika jadi abu. Satu lagu, saya akan putar, kita boleh nyanyi bareng. Rasakan emosinya. Ketika Anda ada satu emosi, ubah itu datang karena emosi. Anda tidak perlu mengalami seperti yang saya alami. Tapi kalau Anda bisa mengalami, dan Anda tidak usah mengalami, Anda bisa merasakan yang saya rasakan. Anda punya satu alasan yang sangat kuat untuk sukses. Demi orang-orang yang dicinta. Saya bawa abunya papa saya. BMW saya kirim di Solo. Saya tinggal mama saya. Dan saya janji di depan abunya papa saya di depan masyarakat Solo, I will take care my mother. Saya sebulan sekali pulang ke Solo, kadang sebulan 2 kali. Mama saya minta apapun, saya tidak nolak, saya yes. Mau ke luar negeri yes, mau begini yes. Ketika dia BMW, dia nunjuk, buat Toyota Previa saya kirim. Saya Toyota Previa lama, Alphard saya ditunjuk ya saya kirim. Alphard dia bilang gini, saya kirimin Fortuner baru. Karena dia minta yang irit, solar, yang saya kirimin Fortuner baru. Terlalu tinggi, 1 tahun kemudian dia bilang, mau saya kirimin yang enak, saya kirimin Mercy S-Class yang ada fungsi pijatnya. 5 hari dikirim balik karena garasinya tidak cukup, nyantolin dia, dan dia terlalu rendah, tidak enak, minta Alphard, saya kirimin Alphard baru, Grace. Saya ngeliat aja nggak kirimin Alphard baru. Tapi saya lihat mama saya, saya tak pulang tuh saya liatin, saya ciumin. Sudah kubur saya habis. Tidak apa-apa, mama saya senang. Jam 2 pagi bangun, jam 4 ngajak berenang di Cokrotulung, saya ikut berenang. Kalau Anda ikut nonton Instagram saya di Cokrotulung jam 4 pagi. Kemarin kena COVID, sebelum kena COVID sudah masuk rumah sakit karena tekanan darah drop. Kena COVID-nya mungkin karena di rumah sakit juga bisa, mungkin karena adik saya datang banyak hal. Terus kemarin dokter Terawan datang karena ada bleeding di kepala sedikit, kita DSA-kan lagi. Mama saya sudah saya stem cell-kan 8 kali. Luar biasa. Tapi sekarang umur 84. Tiap hari saya telepon, saya video call. Saya senyum, saya selalu ceria, bawaannya mama saya godain, senang-senang ceria. Sering saya lihat. Kalau mama saya tidur, saya pulang di Solo, waktu zaman itu saya liatin terus wajahnya. Saya nanya sampai kapan saya bisa melihat mama saya ini. Pada waktunya saya kena COVID, mama saya paling khawatir kalau mama saya kehilangan saya. Tapi karma anak saya pun
Ketika saya sakit COVID, dia nangis. Saya tidak mau dipeluk, dia nangis gitu ya. Dia WA, Papa aku doa sama Tuhan. Tuhan sudah setuju kok. Aku yang diambil dulu. Itu anak saya. Adik saya juga bilang, kok sudah merasa baik. Tak tukar nyawaku untuk kamu. Adik saya. Istri saya, aku doa Tuhan kurangi umurku, kasihkan suami. Wah. Begitu banyak rasa cinta yang luar biasa. Itulah saya merasa, saya harus hidup untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya tanya, siapa yang mau melakukan yang terbaik demi orang-orang yang kita cintai? Kalau orang tua kita sudah tidak ada, mungkin itu pasangan hidup kita, dan kita mau membanggakan orang tua kita yang sudah ada di sana, atau Anda membanggakan untuk anak-anak Anda, lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda sudah mulai keluar emosinya, sebetulnya Anda akan bayar ongkosnya. Apapun Anda akan jalanin, Anda tahu luar biasa. Siapa yang mau melakukan yang terbaik demi orang-orang yang Anda cintai. Demi membanggakan orang-orang yang Anda cintai, tolong diketik saya. Nah, sekarang begini, jadi semua kita adalah master dari emosi kita. Saya tahu ada satu kesedihan, ada satu yang namanya painful di hati kita. Tapi saya tahu persis bahwa kita bisa memanfaatkan rasa painful ini untuk bergerak menuju ke arah yang kita inginkan. Kalau kita lagi mau boros-boros, enggak, saya sabar. Kalau kita lagi enggak mau menunda kesenangan, enggak, saya mau menunda kesenangan. Kalau kita enggak berani nyapa orang yang jauh lebih kaya, nanti yang akan saya ajarkan, kita berani kok nyapa. Kalau kita boros-boros, saya enggak mau boros. Kalau kita enggak berani, kita mendadak jadi berani. Tapi berani, kalau kita berani banget, enggak. Saya lebih baik berhati-hati. Jadi, yuk kita berdiri semua. Kita berdiri semua. Kita akan guncang bumi dulu. Kita akan, supaya kita jauh lebih segar dan emosi jauh lebih positif. Kemudian kita akan incantation, saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Kalau emosinya keluar, dahsyat, luar biasa. You name it. Ada halangan, enggak masalah sama sekali. Dulu saya pemalu. Saya sangat pemalu. Saya hari ini saya jadi berani karena salah satunya saya punya alasan sangat kuat untuk bahagiakan orang tua saya, dan saya benar-benar mau, benar-benar sungguh-sungguh melakukan yang harus dilakukan. Oke, mari kita guncang bumi dulu. Come on.